Ya, kita lanjutkan contoh graf G1, G2, dan G3 ini. Kita bahas untuk masing-masing grafnya ya. Kita mulai dari graf G1, kita perhatikan bahwa V ini seperti yang saya sebutkan di awal, di video sebelumnya, bahwa V adalah himpunan simpul atau himpunan titik. Jadi dia berisi elemen-elemennya berupa nama dari titiknya. Ini nama titiknya kan 1, 2, 3, dan 4. Maka isinya adalah 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah himpunan dari titik atau vertex atau simpul. Sedangkan E atau edge ini adalah himpunan dari sisi, di mana sisi itu penulisannya berupa pasangan terurut ya. Dia sebenarnya menghubungkannya seperti ini. Oh maaf, berupa pasangan ya, tidak harus terurut. Mohon maaf. Kecuali nanti pembahasan di graf berarah. Jadi ini kita punya sisi mana saja? Oh, 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 4, dan 3 ke 4. Kebalik juga tidak masalah ya. 4 ke 2 sama 2 ke 4 sama saja. Ya, ini ya, sama saja. 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 4, dan 3 ke 4. Dan di sini bisa kita lihat bahwa kita tidak punya garis antara dari simpul 1 ke simpul 4. Kan nggak punya garis ya. Maka di sini pun juga tidak ada di himpunan sisi ini. Nah, graf G1 ini disebut graf sederhana. Ya. Nanti kita jelaskan, kita perjelas perbedaannya ya. Nah, sedangkan untuk yang graf G2, kita lihat bahwa vertexnya atau simpulnya pun juga sama. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 titik. Labelnya pun juga sama, namanya 1, 2, 3, 4 ini ya. Sebagai vertex. Nah, kemudian edge-nya ini atau sisinya, ini sudah disimbolkan ternyata. Sudah diberikan notasi. Yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan ini E7. Ya. Boleh juga penulisannya sama seperti yang graf G1. 1, 2, 1, 3, 1, 3 gitu ya. Kemudian 3, 4, 3, 4. Karena ada sama ya. Ini 1, 2, 1, 3, 1, 3. Kenapa ditulis 2 kali? Karena memang garis antara 1 dan 3, simpul 1 dan simpul 3 itu memang ada 2, yaitu E3 dan E4. Maka ya ditulisnya pun 1 kali. 2 kali. Karena ada 2 garis ya. Ada 2 sisi yang menghubungkan himpunan simpul 1 dan simpul 3. Nah, di sini ini yang disebut dengan himpunan ganda, di mana kalau ada yang sama itu tetap ditulis karena punya makna. Kalau sebelum-sebelumnya kita mempelajari himpunan, kalau ada yang sama kan cukup ditulis 1 kali saja ya. Nah, kalau di sini untuk kasus graf, kalau ada elemen yang sama itu jangan disatukan, jangan hanya ditulis 1 kali karena punya makna yang berbeda ya. Yaitu maknanya bahwa antara simpul 1 dan 3 itu dihubungkan oleh 2 sisi. 1, 3, 1, 3. Sama juga dengan 3, 4, 3, 4. Ya, 3, 4, dan 3, 4. Karena memang ada 2 garis yang menghubungkan antara 3 dan 4. Nah, graf G2 disebut graf ganda. Kenapa? Karena dia memiliki sisi ganda. Nanti ada istilah sisi ganda. Ya, sisi ganda karena tadi ya antara simpul 3 dan 4 ini ada 2 sisi yang menghubungkan. Antara 1 dan 3 ada 2 sisi yang menghubungkan, alias itu disebut dengan simpul ganda. Maaf, sisi ganda. Sisi ganda ya, karena ada 2 atau bisa juga lebih. Kemudian untuk pembahasan graf G3 ini masih sama ya. Perbedaannya apa? Kita lihat dari gambarnya. Oh, perbedaannya dengan G2 itu di sini nih. Bahwa dia ada sisi yang menghubungkan simpul 3 ke dirinya sendiri, ke simpul 3 lagi. Ya, bedanya itu ya. Jadi di sini sisinya sama saja dengan yang G2. Kemudian ditambahkan di sininya 3,3 karena dia ada sisi yang menghubungkan dari simpul 3 ke simpul 3 lagi. Ya, ini juga masih kategori himpunan ganda ya, karena 1/3-nya sampai ada 2 elemen gini ya.
ditulis 2 kali, 3, 4 juga sama. Sisinya jadi kita punya ada 8 sisi, E1 sampai E8. Graf G3 ini disebut graf semu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa sisi E3 pada G2 dan sisi E4 ini dinamakan dengan sisi ganda atau multiple edges. Nih ya. 1, 3-nya ada 2. Maka ini yang disebut dengan sisi ganda. Ini juga disebut dengan sisi ganda yang 3, 4. Lalu bagaimana dengan yang menghubungkan ke dirinya sendiri? Itu ada istilahnya disebut dengan gelang atau loop. Ya. Sisi dari 3 ke 3 lagi. Ini ya, dari simpul 3 ke 3 lagi, yaitu sisi E8 pada graf G3 itu dinamakan gelang atau loop. Seperti itu ya. Nah, jenis-jenis graf ini mungkin lebih memperjelas tadi ya, bahwa ada istilah graf sederhana. Nah, ini berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda, graf dibagi menjadi 2 jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Kalau graf sederhana, intinya tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Ini contohnya sama seperti graf G1 yang tadi. Nah, yang ini. Nah, ini adalah graf sederhana kan ya. Kemudian, graf sederhana contoh nyatanya itu adalah berupa jaringan komputer. Kalau pada jaringan komputer itu tidak perlu kabel yang menghubungkan dua komputer tuh bisa sampai lebih dari 2 kabel sekaligus gitu, tidak perlu ya. Cukup 1 saja, maka itu adalah contoh graf sederhana. Ya, jadi ini sisi pada graf sederhana merupakan pasangan ya, pasangan tak terurut. Ya. Dia tidak harus terurut. Jadi kalau ada sisi U, V itu sama saja dengan sisi V, U. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa sisi 1,2 itu sama saja penulisannya dengan sisi 2,1. Kemudian graf yang tak sederhana itu dia mengandung sisi ganda atau loop atau gelang. Ada yang disebut graf ganda karena dia mengandung sisi ganda, ada yang disebut dengan graf semu karena dia mengandung gelang. Ya, ini tadi sudah disampaikan bahwa G3 adalah graf semu dan G2 adalah graf ganda. Ya, ini graf ganda, yang ini graf semu. Karena dia mengandung gelang untuk yang G3. Graf ganda contohnya jaringan telekomunikasi. Dengan sisi ganda adalah saluran telepon tambahan apabila beban komunikasi data antar komputer sangat padat. Jadi, kalau misalnya ada jaringan telekomunikasi ya antar telepon, misalnya saluran telepon itu ternyata berat atau terlalu sibuk gitu ya jaringan itu, maka tinggal tambahkan lagi jaringan yang baru antara kota A dengan kota B misalnya ya. Ini untuk bisa mengcover ketika beban komunikasi data antar komputernya sangat padat ya, tinggal ditambahkan saja. Kemudian graf semu itu mengandung gelang. Contohnya, saluran telepon yang menghubungkan komputer dengan dirinya sendiri untuk keperluan diagnostik. Jadi, kalau kita mau mendiagnosis kondisi komputer, misalnya kondisi jaringan komputer, kita akan mencoba untuk menghubungkan komputer itu ke dirinya sendiri, ke komputer itu lagi. Untuk mendiagnosis bagaimana jaringannya. Itu tadi kalau berdasarkan ada tidak adanya gelang atau sisi ganda ya. Nah, untuk selanjutnya ini berdasarkan orientasi arah pada sisi. Ada yang disebut graf tak berarah, ada yang disebut dengan graf berarah. Jadi intinya kalau graf tak berarah, sisinya tidak punya orientasi arah. Dia tidak memperhatikan urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi. Jadi kalau U, V itu sama aja dengan V, U. 1,3 akan sama saja dengan 3,1. Itu ada di contoh yang tadi, G1, G2, dan G3 itu adalah graf tak berarah. Nah, kalau graf berarah, itu setiap sisinya itu ada orientasi arahnya. Sisi yang berarah, sisi yang mengandung arah, itu berikutnya kita sebut dengan busur. Dan U, V itu tidak sama dengan V, U. 1,3 tidak sama dengan 3,1. Kenapa? Karena ada arahnya. Kalau 1,3 berarti 1 menuju simpul 3. Sedangkan 3,1 itu berarti mulanya itu di simpul 3, akhirnya ada di simpul 1.
Ini ya, untuk busur U, V, ini ya, untuk yang awal itu disebut simpul asal atau initial vertex, dan simpul V yang belakang ini dinamakan simpul terminal atau terminal vertex. Ini adalah contoh graf berarah. Contohnya ada aliran proses ya, jadi berupa arah kan ya kalau aliran proses. Kemudian peta lalu lintas misalnya untuk menggambarkan jalan searah atau dua arahnya. Itu contohnya seperti ini. Yang A ini adalah graf berarah, dan yang B adalah graf ganda berarah. Kenapa dia disebut ganda? Karena ini dari 3 ke simpul 1, simpul 3 ke simpul 1, itu ada yang arahnya sama tapi lebih dari 2 sisi, 2 busur ya. Sisi berarah kan disebutnya busur. 3 ke 1 ini ada, 3 ke 1 juga ada ini. Oh maaf, ada 3 malah ya. Ya, ini juga mungkin ya. Nah, ini disebut graf ganda berarah. Jadi, kalau graf sederhana itu tak berarah. Graf ganda, graf semu juga disebutnya tidak berarah. Ya, ini sisi ganda dibolehkan tidak. Kalau yang graf sederhana jelas tidak boleh ya. Sisi gelang juga tidak dibolehkan. Ini ringkasnya seperti ini. Kalau graf berarah, sisinya jelas berarah ya. Graf ganda berarah juga sama. Sisinya pasti berarah. Dan seterusnya. Ini ya, ini kesimpulan tadi penamaan graf sederhana berdasarkan ada tidak adanya gelang atau loop, sama yang satu lagi ada tidak adanya arah. Kemudian kalau ditanya kardinalitas graf, saya kira masih ingat ya, kardinalitas adalah istilah untuk menunjukkan banyaknya elemen himpunan, banyaknya elemen pada suatu himpunan. Jadi kalau kardinalitas graf, itu maksudnya, yang dimaksud adalah jumlah simpul pada graf dan jumlah sisi pada graf. Ya, yaitu jumlah simpul pada graf itu notasinya ini. Ya kan kardinalitas itu notasinya berupa tanda mutlak ya. Maka ya mutlak V, yang ini mutlak E, yaitu kardinalitas dari sisi, jumlah sisi. Seperti itu.